Hmm? Nah. Udah semuanya ya? Wis. Foto heula jang upload. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul, berjumpa dan bermujalasah bersama di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal saleh yang terbaik. Ini kita berhak mendapatkan balasan terbaiknya pula berupa surganya yang seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insyaallah sampai saat ini masih terus berupaya untuk sungguh-sungguh istiqamah menjalankan setiap risalah syariat Islam sebagai kewajiban kita selaku kaum muslimin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kajian kita pada bulan ini kita akan mengangkat tema yang berjudul manusia setengah hijrah. Di mana ini penting bagi kita untuk memahami agar kita yang sekarang hari ini sedang berusaha dalam rangka menjalani aktivitas hijrahnya mampu memahami sejauh mana aktivitas hijrah yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah benar-benar sempurna dalam berhijrah atau masih setengah-setengah? Maka perlu kita bahas karena manusia setengah hijrah ini atau setengah hijrahnya kita ini juga sangat harus diperhatikan. Artinya sangat harus dipertimbangkan. Karena apa? Karena yang namanya setengah-setengah itu ya kurang baik nah itu. Dan kurang enak biasanya. Oleh karenanya kita ketika memilih untuk hijrah agar kemudian tidak terjebak kepada aktivitas hijrah yang biasa-biasa atau yang setengah-setengah, maka harus memahami langkah-langkah seperti apa yang kemudian harus kita lakukan agar kita tidak terjebak dalam aktivitas hijrah yang setengah-setengah, yang itu besar kemungkinan akan kembali kepada sesuatu yang seperti awalnya lagi. Padahal kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ketika kita hijrah, maka hijrah secara totalitas, secara sempurna. Mengapa kita harus hijrah? Itu alasannya kan. Mengapa kita harus hijrah? Selama ini kita kemudian hari ini bisa berupaya untuk menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih baik, tentu ada alasan. Why? Mengapa kita harus berhijrah? Setiap diri kita memiliki alasannya masing-masing. Tetapi harus kita pahami bahwa semakin kuat alasan,
maka semakin istiqomah dalam hijrah. Kalau alasan untuk hijrah itu lemah atau tidak kuat, maka akan rentan akan meninggalkan yang namanya aktivitas hijrah. Maka jauh dari yang namanya istiqomah. Maka tinggal tanya kepada diri kita, alasan apa yang membuat kita harus hijrah? Semakin kuat alasan, semakin kuat untuk tetap istiqomah di dalam hijrah. Dan kita semua tentu memiliki alasannya masing-masing. Gitu ya. Tentu kita semua juga berangkat dari kesadaran ya, kesadaran bahwa kita hari ini beraktivitas, melakukan aktivitas hidup di dunia ini, kemudian dengan berbagai macam masa lalu yang kemudian dari kita masing-masing memilikinya, yang tentu masa lalu itu jauh dari yang namanya kebaikan. Dorongan itulah yang kemudian membuat kita ada keinginan dan kesadaran bahwa kita mesti dan harus berhijrah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk kemudian berubah, berjumpa, berkumpul dengan orang-orang yang sepemahaman, sepemikiran, dan ada dorongan yang sama itu untuk berubah. Tentu alasan itulah yang kemudian yang membuat kita hari ini bisa tetap bertahan dalam kondisi hijrah. Tapi harus diperbaiki terus, kemudian diingatkan terus bahwa alasan itu harus tetap ada dalam diri kita dan akan menguatkan hijrah kita agar tetap istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-97, ini enggak terlihat di sini. Ada manusia yang kemudian ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kemudian menzalimi dirinya sendiri. Ada orang yang kemudian, ada manusia yang wafat di mana kondisi wafatnya itu sedang dalam menzalimi diri sendiri. Dalam surah An-Nisa ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Jadi ada orang-orang atau manusia yang diwafatkan ketika kondisi dimatikan itu ketika sedang menganiaya diri sendiri atau zalim terhadap diri sendiri. Kemudian malaikat bertanya kepada mereka, qalu fima kuntum. Apa pertanyaannya? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullah wasi'atan fatuhuma jiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Jadi kata yang diwafatkan itu, ada ketika manusia diwafatkan dalam keadaan zalim itu kan ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu kan zalim dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan zalim tadi. Jadi kata kepada mereka itu bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini, maksudnya ke dalam keadaan wafat ini. Maka kemudian si manusia ini mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas, kunna mustad'afin fil ard, di bumi ini, di negeri ini. Jadi mereka merasa terpaksa berbuat zalim terhadap dirinya. Nah, itu alasan mereka. Jadi mereka terpaksa berbuat zalim, melakukan kesalahan karena alasan terpaksa. Kemudian malaikat kemudian menjawab lagi, qalu alam takun Allah wasi'ah fatuha jiru fiha. Kemudian para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu. Jadi ketika ada sebuah kondisi di mana manusia diwafatkan dalam keadaan zalim, bermaksiat kepada Allah, kemudian ditanya oleh malaikat, mengapa kemudian mati dalam keadaan zalim, bermaksiat kepada Allah? Kemudian orang ini menjawab, kami terpaksa berbuat zalim atau bermaksiat kepada Allah.
Kemudian malaikat menjawab lagi berkata, kenapa kemudian alasan itu dimunculkan padahal bumi Allah itu sangat luas. Kamu bisa berpindah hijrah, tidak berdiam diri dalam kondisi menzalimi diri sendiri. Nah itu. Sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan alasan jawaban kami terpaksa. Nah itu. Kami terpaksa melakukan kezaliman, bermaksiat kepada Allah. Karena kata malaikat, bukankah itu bisa ditinggalkan? Ada untuk hijrah kepada yang lebih baik. Mengapa berdiam diri dalam kezaliman? Nah gitu. Nah, contoh sederhananya misalkan, kalau dalam dunia pekerjaan misalnya, ketika pekerjaan itu menghambat kepada ketaatan, misalkan sulit sholat, ya, kan ada sebuah perusahaan misal atau perusahaan yang kemudian mempersulit karyawannya untuk melaksanakan sholat. Dalam kondisi ini, kalau dia tidak sholat, maka dia merasa terpaksa, tertindas sebagai sebuah bawahan, pegawai, menjadi alasan. Padahal itu ketika dia meninggalkan sholat, dia zalim, telah bermaksiat kepada Allah. Dengan alasan itulah kemudian dia bertahan dalam kezalimannya. Padahal kalau dia mau, kata malaikat, bukankah bumi Allah ini luas? Maka mengapa tetap berdiam diri dalam kemaksiatan? Kalaulah perusahaan itu mempersulit dalam ketaatan kepada Allah, ada cara yang lain. Tinggalkan perusahaannya, pilih pekerjaan yang lainnya gitu. Bukan malah berdiam diri dalam kezaliman, kemaksiatan pada dirinya. Kan ada perusahaan yang mempersulit sholat, ada perusahaan yang kemudian mengharuskan membuka aurat, kan itu bagi misalnya perempuan. Mengapa kemudian bertahan dalam kezaliman? Nah itu, bukankah bumi Allah ini luas untuk kalian berhijrah? Nah, ke tempat yang lain, tinggalkan kemaksiatan yang kemudian itu tidak akan menjadi alasan kami tertindas, terpaksa karena pekerjaan misalkan. Kalau kami keluar resign dari pekerjaan dengan alasan sulit mencari pekerjaan, nah itu kan berarti ada ketakutan, kekhawatiran, keraguan yang kemudian muncul untuk melakukan aktivitas hijrah. Padahal sudah ada jaminan dari Allah SWT bahwa bumi ini sangat luas untuk kemudian kita melakukan hijrah. Sehingga alasan mustad'afina fil ard itu kemudian alasan-alasan saja. Karena dia tidak mau berpindah, beranjak dari kondisi zalim pada dirinya kepada kondisi yang lebih baik. Nah itu. Misalnya dunia pekerjaan, dunia tadi ya mempersulit sholat, kemudian yang mengharuskan mengumbar aurat, terus apa lagi? Yang kemudian pekerjaannya itu berkaitan dengan memanipulasi data, data fiktif kan itu. Dia kemudian tetap bertahan dalam pekerjaannya dengan alasan terpaksa. Kalau dia bilang ke bosnya, ke pimpinan perusahaannya, maka dia tidak berani karena hanya sebatas bawahan. Kalau dia harus meninggalkan pekerjaannya, dia menggunakan alasan sulit mencari pekerjaan, maka mustad'afin, ya. Mustad'afin itu tertindas, terpaksa dia melakukan kezaliman. Padahal bumi Allah ini sangat luas. Nah gitu. Nah, maka dari Allah Subhanahu wa taala juga Allah berfirman dari surah Al-A'raf itu, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah keadaan atau nasib suatu kaum biqaumin hatta yughayyiru ma sampai kaum tersebut itu mengubah ma apa-apa bi anfusihim yang ada pada diri mereka. Jadi kalau seseorang ingin melakukan perubahan, sedangkan dia tetap berdiam diri dalam kezaliman, maka tidak akan terjadi perubahan. Sedangkan perubahan terbesar untuk mengubah diri dalam aktivitas hijrah ini ya perubahan terbesar dalam mengubah diri sendiri ini, yaitu sebenarnya pada mengubah dari kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan. Jadi hijrah itu yang paling sulit itu bukan melaksanakan yang wajib-wajib, bukan, tapi hijrah yang paling sulit itu adalah ketika meninggalkan kemaksiatan. Itu yang paling sulit. Karena melaksanakan yang baik yang diwajibkan itu mah mudah. Jadi kalau seorang sholat, puasa itu mah standar karena memang kewajiban seorang muslim itu seperti itu. Tapi yang berat itu ketika dia harus meninggalkan aktivitas maksiat. Nah, sedangkan perubahan terbesar dalam aktivitas hijrah itu adalah ketika kita berani meninggalkan kemaksiatan dan beralih kepada ketaatan. Nah, beratnya
hijrah itu ya di sana ketika kita harus meninggalkan kemaksiatan yang mungkin itu kemudian kita lakukan. Jadi merubah masa lalu yang kemaksiat yang sudah terbiasa kita lakukan, kemudian kita hijrah dan kita harus meninggalkan itu akan berat. Ketika kita hijrah melakukan amal-amal wajib misalkan, itu kan mudah. Dia melakukan perintah Allah SWT itu dalam hal yang wajib itu cenderung mudah dibanding ketika meninggalkan larangan Allah SWT itu cenderung berat. Jadi hijrah meninggalkan larangan atau meninggalkan kemaksiatan itu cenderung berat. Dan perubahan terbesar dalam diri seorang itu ada pada meninggalkan kemaksiatan dan beralih kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah yang berat itu di sana. Ibnu Athaillah dalam kalimatnya beliau ini menyampaikan kaifa tukhtaraku lakal awaidu wa anta lam takhwiq min nafsikal awaida. Bagaimana mungkin engkau mendapat hal yang luar biasa sementara engkau belum mengubah kebiasaan burukmu. Jadi kalau kita bermimpi untuk hijrah menjadi lebih baik, tapi tetap melaksanakan kebiasaan buruk, maka kayak saya katakan tadi di awal, hijrah itu yang berarti ketika meninggalkan kebiasaan buruk. Bukan melaksanakan yang wajib-wajib saja, tapi meninggalkan yang buruknya akan jauh lebih berat. Meninggalkan kebiasaan yang buruk itu jauh lebih berat dibanding melaksanakan yang baik-baik sebenarnya. Jadi hijrah yang paling berat itu meninggalkan dosa. Dan ketika hijrah itu kan akan melakukan kebiasaan yang baru kan. Tetapi melakukan kebiasaan baru itu berat memang, tapi meninggalkan kebiasaan buruk itu jauh lebih berat. Itu ya. Dalam hijrah itu pasti ada kebiasaan yang baru. Dan melakukan kebiasaan baru itu memang berat. Tapi meninggalkan kebiasaan yang buruk itu jauh lebih berat. Yang tidak pernah kita lakukan kan berat. Tapi meninggalkan kebiasaan buruk yang masa lalu itu jauh lebih berat untuk kita lakukan biasanya. Contoh misal, dulu sebelum hijrah kita masih sulit untuk sholat misal. Kemudian hijrah melakukan sholat berat memang kan, karena ada aktivitas kebiasaan baru. Sholat itu berat, tapi bisa kita lakukan. Tapi ketika harus meninggalkan kebiasaan buruk, itu jauh lebih berat. Contoh misalkan, dulu sebelum hijrah gemar main game. Setelah hijrah mudah nggak meninggalkan main game? Berat, jauh lebih berat itu. Dibanding harus melaksanakan sholat, puasa, hadir ke majelis ta'lim itu mudah, berat tapi mudah bisa dilakukan. Tapi kebiasaan buruk itu, misalkan main games, itu sulit, lebih berat untuk ditinggalkan. Coba antum kan ngerasain. Mas sekarang ada yang masih main game? Masih ada. Padahal sedang ada pada tahap dia sedang hijrah, kan gitu. Makanya dikatakan meninggalkan kebiasaan yang buruk yang tidak ada manfaatnya itu jauh lebih berat dibanding dia harus melakukan sesuatu yang amal-amal wajib. Tantangannya itu di sana. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Humaidi, Rasulullah SAW bersabda kepada kita yang mananya seorang muslim adalah orang yang menjadikan kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya. Nah, yang garis besarnya wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nah, ini. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah atasnya. Jadi poinnya itu adalah hijrah itu ternyata meninggalkan apa yang dilarang kepadanya, bukan melaksanakan yang harus dia laksanakan kan gitu ya. Tapi hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang untuk dirinya. Dan meninggalkan terhadap apa yang dilarang pada dirinya sesuatu yang sangat berat. Yang tadi saya katakan meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu kan berat. Dan hijrah itu poinnya itu di sana.
Bukan hanya sebatas melakukan kebiasaan baru yang sifatnya wajib, diperintahkan ya oleh Allah, tapi yang paling berat itu ketika dia harus meninggalkan setiap larangan-larangan yang dilarang atas Allah kepada dirinya. Maka bohong kalau misalnya hijrah tapi masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hijrah sih, tapi masih gemar main game. Maka judulnya manusia itu setengah hijrah. Hijrah sih, tapi lisannya belum bisa dijaga. Nah itu. Hijrah sih, tapi sikapnya belum bisa tertata. Jadi apa yang hijrah? Berarti hijrahnya sebatas tampilan. Jadi hijrah itu bukan sebatas tampilan. Yang dulunya tidak pernah kokohan jadi kokohan. Yang dulunya tidak pernah pakai kurta jadi kurtaan. Yang dulunya nggak pernah pakai peci pakai pecian. Yang dulu celananya nggak cingkrang sekarang jadi cingkrang. Bukan sebatas itu. Yang dulu kemudian nggak ada janggutnya sekarang ada janggutnya kayak itu. Jadi hijrah itu bukan sebatas tampilan ternyata. Jauh lebih dari itu. Jauh daripada yang harus ditampilkan. Yaitu terkait dengan sikap-sikap aktivitas amal-amal yang dia harus meninggalkan perkara yang dilarang atas dirinya. Salah satunya kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dia tinggalkan. Atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Dan tidak ada membawa kemanfaatan bagi dirinya. Harus ditinggalkan, itu hijrah. Nah, saya tanya, main game ada manfaat gak? Gak ada. Maka dia harus mampu meninggalkan kebiasaan itu. Yang ada bahkan main game itu malah melalaikan waktu. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Oleh karena itulah kemudian hijrah itu harus 100%, tidak boleh kurang, harus 100%. Karena kalau tidak 100% berarti belum sempurna hijrahnya. Disebut sebagai manusia setengah hijrah. Contoh misalkan antum pernah sakit, pas sakit demam. Pernah sakit demam enggak? Biasanya kalau sakit demam kan ada peradangan gitu ya. Ada luka lah biasanya, ada peradangan dalam diri kita. Kemudian dokter biasanya memberi resep antibiotik. Ketika antum dapat obat, biasanya ditulisan atau disampaikan oleh dokter, tolong dihabiskan kan itu ya. Mau sudah sembuh sekalipun habiskan. Ya kan? Karena kalau tidak habis itu berbahaya. Ada resistensi itu akan mengulang lagi dari awal. Si penyakitnya itu akan lebih kebal 2 kali lipat. Kalau tidak dihabiskan harus sempurna 100%. Tidak boleh setengah-setengah, jangan mentang-mentang udah sehat, ada setengahnya lagi belum diminum obatnya, udah ditinggalin. Enggak. Kalau kata dokternya habiskan berarti habiskan. Kalau berobat kan enggak boleh setengah-setengah. Itu berbahaya. Atau misalkan ketika sholat, sebelum sholat kan adalah harus wudu kan. Coba wudunya setengah-setengah, gimana? Enggak sempurna. Sah enggak? Enggak. Wudunya enggak sah, apalagi nanti sholatnya. Sedangkan wudu pengantar sahnya sholat. Kalau wudunya tidak sempurna, tidak 100%, maka batal. Dia harus mengulang dari awal. Pun begitu dengan sholat. Suatu harus full 100%. Tidak boleh ada setengah-setengah. Atau ada lagi, antum berani nggak misalkan ketika Ramadan, maghribnya itu jam 17.45 adzan maghrib itu. Kemudian jam 17.44 berarti 43 berarti 2 menit lagi menjelang adzan maghrib, antum buka. Berani nggak? Walaupun 2 menit lagi. Enggak, harus disempurnakan, harus 100%. Kalau enggak, maka batal puasanya. Dan dia harus mengqadanya, mengganti, dan menggantinya bukan yang 2 menitnya, tapi dari awal dia ulangi gitu.
Jadi setengah-setengah itu nggak boleh, harus sempurna, harus full. 5 menit deh, iya itu kunaon makan ngecan ada misalkan. Nggak boleh. Antum harus mengkodonya, dan mengkodonya bukan yang 5 menitnya yang antum batalkan, tapi seluruhnya dari awal harus diulang lagi. Pun begitu ketika kita berislam. Ya. Pun begitu ketika berislam. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 28 udah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berislam harus sempurna 100%, enggak boleh setengah-setengah. Maka kita heran ketika ada orang yang mengaku mukmin tapi pun enggak mau taat 100%. Enggak ada keinginan untuk taat 100%. Dia malah memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas ini harus sempurna, kafah sempurna. Harga mati yang ngobrol bukan saya. Ini ada firman Allah. Allah Subhanahu wa taala langsung yang kemudian memerintahkan kita untuk berislam secara sempurna 100%. Maka kita sebagai orang mukmin enggak boleh pulah pilih. Maka kita tadi sampaikan, aneh kalau ada mukmin yang enggak mau taat 100%. Emang ada? Ada. Contohnya ini, ada yang disebut manusia setengah hijrah, ini ada. Ya maksiat jalan, sholat juga dia jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya maksiat, dia pacaran tapi dia sholat. Ya kan? Dia mengumbar aurat tapi dia sholat. Di sisi lain dia bermaksiat, korupsi, menipu, curang, tapi hasilnya itu dia gunakan untuk haji misalkan. Atau bahkan di sisi lain dia naik haji dengan uang maksiat, riba misalkan. Setengah manusia setengah hijrah seperti itu. Ya rajin puasa, rajin tilawah, tapi doyan juga gibah. Gibah itu namanya ngegosip, ngobrolin orang. Maka kita lihat di televisi yang ratingnya itu bagus, biasanya acara-acara gosip itu. Bahkan ada jadwalnya, ada gosip pagi, gosip siang, gosip sore, gosip malam itu. Coba di televisi, lihat. Terstruktur masif gitu. Di sisi lain dia melaksanakan ketaatan, di sisi lain dia bermaksiat kepada Allah SWT. Maka hijrah itu nggak boleh setengah-setengah. Jadi kalau kita hari ini sedang meniti langkah hijrah, maka hati-hati dalam beramal agar kita tidak terjebak dalam posisi setengah hijrah. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang sedang berhijrah tapi dalam beramal, dalam bersikap, dalam berucap itu tidak memperlihatkan selayaknya sebagai orang yang sedang hijrah. Maka hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan perbuatan kita, hati-hati dengan apa yang kemudian kita tulis. Gitu. Tunjukkan seharusnya sebagaimana harusnya orang yang sedang hijrah. Kalau kebiasaan-kebiasaan buruk dalam lisan, perbuatan, atau dalam tulisan-tulisan kita, itu segera tinggalkan kebiasaan buruk itu. Karena kita sedang memposisikan diri sebagai orang yang sedang hijrah. Dan orang yang sempurna dalam hijrahnya termasuk dalam orang yang takwa secara sempurna, takwa secara kesungguhan. Sebagaimana dalam muqaddimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita diperintahkan Allah SWT untuk takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan kita tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. Hijrah sempurna menandakan ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya. Tapi kadang
Ada yang membuat hijrah kita ini tidak sempurna. Atau kemudian ada hal yang membuat kita stagnan, tidak sempurna, tidak atau bahkan biasa-biasa. Misalkan apa? Rasa takut, ragu dan khawatir. Yuk hijrah, kemudian muncul rasa takut. Nah itu ya biasanya. Takut kemudian dijauhi sama teman, takut kemudian dimarahi sama orang tua. Banyak muncul perasaan takutnya ketika seseorang diminta untuk hijrah secara sempurna. Muncul rasa ragunya, muncul rasa khawatirnya. Itu sengaja dihembuskan, dimunculkan dalam diri kita sebagai bentuk apa tadi? Bentuk dari upaya yang dilakukan oleh syaitan kepada manusia, memunculkan rasa was-was, rasa takut agar kemudian dia tidak melakukan kebaikan, terutama dalam aktivitas hijrahnya. Enggak heran ketika ada orang yang kemudian diajak untuk hijrah, pasti muncul dalam dirinya itu rasa takut, khawatir dan ragu-ragu. Di mana rasa takut, ragu-ragu dan khawatir itu muncul dari bisikan-bisikan syaitan. Ayo tinggalin kerjanya. Kemudian takut gak punya dapat kerjaan lagi. Kalau kerjanya itu menghambat dia dalam ketaatan kepada Allah, kemudian diminta untuk meninggalkan pekerjaannya, muncul rasa takut. Kalau saya kemudian meninggalkan pekerjaan saya takut gak dapat lagi pekerjaan. Kalau saya memakai hijab, saya takut gak dapat pekerjaan. Kan itu muncul rasa takutnya. Kalau saya gak pacaran, takut gak punya jodohnya misalkan. Jadi muncul rasa takutnya, sengaja rasa takut, ragu dan khawatir itu sengaja dihembuskan kepada diri manusia agar kemudian muncul rasa tidak ada keinginan untuk berpindah, sehingga kemudian tadi masuk dalam kategori mustad'afina kan itu ya, yang tertindas, yang terpaksa dengan alasan itu. Mengapa kamu mati dalam keadaan itu? Kemudian muncullah alasan. Karena saya terpaksa bermaksiat kepada Allah, menzalimi diri sendiri karena kondisi menurut dirinya kondisi itu yang kemudian tidak ada lagi kondisi yang lain. Padahal tadi kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas dan itu bisa kamu gunakan untuk hijrah. Tapi kenapa kita tetap berdiam diri dalam keburukan, menzalimi diri sendiri? Itu maksudnya. Tetapi hal itu kemudian diserang lagi oleh syaitan, memunculkan rasa takut, ragu dan khawatir. Sebagaimana yang disampaikan dalam surat Thaha ayat 120, fawaswasa lahus syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat, rasa waswas, fawaswasa kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Sampai berkata, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan, khuld, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Dimunculkan rasa was-was. Nabi Adam saja kemudian terkena yang namanya bisikan syaitan. Tapi Nabi Adam alaihissalam itu kan manusia biasa. Nabi Adam kan menyadari atas kezaliman dirinya. Sehingga kemudian kita mengenal ada dalam Al-Quran itu ada doa Nabi Adam kan? Doanya itu gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Tuhanku, Tuhanku, kami telah menzalimi diri kami kan itu, zalamna wa anfusana wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk golongan orang yang merugi kan itu. Jadi Nabi Adam mengakui atas kesalahannya, kekeliruannya karena sebab bisikan waswas syaitan.
Kita kan manusia biasa juga. Yang pasti akan banyak melakukan kesalahan. Nabi Adam seorang nabi saja, nabi dan rasul saja mengakui kesalahan dan kemudian segera minta ampun kepada Allah SWT. Maka alangkah baiknya kita sebagai manusia biasa juga yang tentu lebih banyak maksiat dan kesalahan kepada Allah SWT, maka lebih baik juga kemudian bersegera mohon ampun kepada Allah, mengakui setiap atas kehilapan yang kemudian kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Fala takhshawhum wa akhshawun." Jadi maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah hanya kepada aku. Jadi ketika kita berniat untuk hijrah secara sempurna, muncul rasa takut, jangan takut, takutnya hanya kepada Allah. Dengan berbagai macam hal yang belum tentu terjadi kan. Ada ketakutan yang tidak beralasan. Belum terjadi tapi sudah takut duluan. Kalau saya hijrah, kalau saya kemudian ikut kajian, kalau saya kemudian ikut ngaji, takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu sesuatu yang kemudian belum tentu terjadi, tapi sengaja dihembuskan oleh syaitan. Maka berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam surat Al-Maidah ayat 44 juga sama. Fala tahsyawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada sekali lagi muncul rasa takut, ragu, khawatir, ketika kita sudah memilih untuk hijrah, terutama hijrah sempurna, memahami Islam yang sempurna, memahami Islam yang kafah, kemudian muncul hal-hal yang membuat kita ragu, takut, khawatir, maka tepis semua itu. Karena kan gak sedikit ada di antara kita semua, teman-teman kita yang kemudian sudah bersama kita, sudah memulai hijrah, tapi karena ada bisikan-bisikan, was-was kan itu, memunculkan rasa takut kan itu, ragu, khawatir, akhirnya kemudian karena tidak berpegang kepada keyakinannya untuk tetap hijrah kepada Allah SWT, maka dia terpengaruh akhirnya dan mundur dari hijrahnya itu. Kan ada ya, banyak terjadi. Jadi tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melakukan kebaikan, takut kemudian hijrah, takut segala macam, enggak boleh takut. Nah, menurut Ali bin Abi Thalib, takut itu ada definisinya. Al-khaufu minal jalil, takut itu hanya takut pada yang maha mulia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu menghadirkan rasa takut. Takwa itu melahirkan rasa takut, di mana takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada yang lainnya. Jadi ketika kita berdiam diri kepada maksiat, maka takutlah kemudian kepada Allah terhadap atas kemaksiatan yang kita lakukan, atau kepada perkara-perkara tadi, kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, misalkan takwa itu menghadirkan waridho bil qalil, ridho dengan kenikmatan yang sedikit. Di pekerjaan yang pertama dapat gajinya gede, tapi terhalang dari ketaatan kepada Allah. Sulit untuk sholat, kan itu misalkan. Sulit untuk menutup aurat, gede sih gajinya. Kita tinggalkan, dapat pekerjaan yang baru, tapi dengan gaji yang sedikit. Nah itu, maka takwa yang sebenarnya yaitu tadi waridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Daripada banyak tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik banyak
Taat kepada Allah Subhanahu wa taala kan itu. Tetapi memang waridho bil qalil, ridho kepada yang sedikit. Ketika ketaatan kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Yang berikutnya apa lagi? Takwa itu menghadirkan apa? Al-amalu bitanzil, mengamalkan yang diturunkan. Bitanzil itu apa? Yang diturunkan itu apa? Al-Qur'an dan sunnah. Jadi takwa itu melaksanakan setiap apa yang diturunkan kepada kita berupa Quran dan sunnah. Baik perintah maupun larangannya. Dan yang namanya hijrah sempurna itu bukan hanya mencukupkan kepada yang wajib. Itu ya. Karena sekali kan di awal tadi saya sebutkan, seorang muslim ketika melaksanakan yang wajib, istimewa atau biasa? Ya biasa, standar, karena memang begitulah seharusnya seorang muslim melaksanakan yang wajib. Tapi yang istimewa itu ketika dia yang wajib melaksanakan, tapi perkara yang sunnah dia juga lakukan itu. Bitanzil, apa yang kemudian diturunkan, baik perkara yang wajib maupun yang sunnahnya. Di akhir dibahas. Kemudian yang terakhir, bahwa takwa itu al-ista'dadu li yaumir rahim, mempersiapkan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau dalam anak-anak itu kan isti'dadan, siap, mungkin itu kan soalnya nih di anak-anak. Ista'dadu li yaumir rahim. Jadi mempersiapkan untuk pulang. Jadi mempersiapkan amal bekal kan amal perbuatan itu dipersiapkan. Jadi takwa itu harus mendorong seorang itu mempersiapkan amal-amal dalam rangka bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 ciri kategori takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama tadi apa? Melahirkan rasa takut, yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasa ridho dengan yang sedikit. Yang ketiga, mengamalkan apa yang diturunkan. Dan yang 4 adalah mempersiapkan untuk kembali kepada Allah dan mereka mempertanggungjawabkan setiap amal-amal. Jadi memperbanyak amal-amal soleh sebagai sebuah bekal nanti di hadapan Allah SWT. Nah, semestinya takwa itu harus seperti itu, mendorong kita sebagai mukmin, yaitu tadi 4 hal tadi. Nah, bagaimana caranya agar tetap istiqomah dalam hijrah? Nah, ini langkah-langkahnya. 1, sempurnakan iman. Kuatkan iman, kokohkan iman. Maka kajian-kajian kita akan bermula dari mengokohkan iman, akidah. Sempurnakan iman, kuatkan iman. Karena itu sebagai pondasi, dasar, asas, landasan, akar itu, yang menentukan sesuatu yang ada di atasnya. Kalau pondasi, landasan, akarnya itu tidak baik, tidak kokoh, tidak kuat, maka apa yang ada di atasnya akan mudah rubuh, akan mudah rontok, akan mudah tumbang. Bagaimana bisa kemudian seorang itu hijrah dan istiqomah di dalamnya kalau pondasinya saja lemah? Maka langkah pertama yang dilakukan adalah menyempurnakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat dan mengokohkannya. Yang kedua, luruskan niat hijrah kita. Yang di awal tadi saya sebutkan, why? Mengapa saya harus hijrah? Alasan itulah yang kemudian yang akan menguatkan niat kita untuk tetap hijrah. Semakin kuat alasan, semakin kuat dalam hijrah. Semakin kuat untuk istiqomah dalam hijrah. Luruskan niat, bisi. Takutnya ketika awal-awal hijrah niatnya hanya sebatas diajak-ajak, ikut-ikutan, daripada hente malu kayak itu. Luruskan lagi niatnya, bahwa niat kita hijrah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang langkah berikutnya untuk membuat kita istiqomah dalam hijrah adalah senantiasa hadir di majelis ilmu. Iya, pengen hijrah, tapi hadir di ngaji saja enggak ada, enggak suka, enggak mau, sulit, berat. Bagaimana bisa istiqomah? Saya sering berkali-kali ngobrol, kalau kita ingin hijrah, salah satu yang bisa menguatkan kita untuk istiqomah itu hadir di majelis ilmu. Jadi hijrah itu bukan hanya speak, ngobrol-ngobrol saja, bukan. Pengakuan, klaim saja bukan hijrah itu. Tapi harus dibuktikan hijrah itu. Dan kalau kita ingin membuktikannya, ingin istiqomah di dalamnya, salah satu majelis yang harus kita hadiri adalah majelis
ilmu. Ini memang ngomong iya ingin hijrah, speaknya iya bagus-bagus tentang hijrah, diajak ngaji hese. Nah yang seperti itu hijrahnya hijrah setengah. Hijrah hanya ingin dilihat oleh orang lain bahwa saya sedang hijrah. Tapi aktivitasnya tidak mau dia lewati, tidak mau dia jalani. Dia hadir di majelis ilmu. Karena kalau tidak bisa hadir di majelis ilmu, pasti banyaknya hadir di majelis yang lain gitu. Gitu ya. Sedangkan kita setiap harinya banyak hadir di majelis yang lain. Hadir di majelis ilmu macam saya gen seminggu sekali, ayah sebulan sekali. Tapi kumpul hadir di majelis yang lain itu lebih banyak aktivitasnya. Dan kita nggak mau hadir atau sulit hadir atau banyak alasan. Gitu. Katanya ingin hijrah. Hadir sekali seminggu saja nggak bisa atau sebulan saja nggak bisa. Tapi di sisi lain hadir di majelis yang lain lebih banyak. Nah maka yang bisa menguatkan kita untuk istiqomah untuk hijrah itu adalah hadir di majelis. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang salih. Bergaul dengan orang, karena orang salih akan membuat kita jadi salih. Hijrah tapi gaulna jeung sok mabar bae. Kalau kita banyak gaul dengan orang yang enggak solih, pasti kabawa teu solih. Ka kontak ku bae. Bukannya kita mempengaruhi orang lain, kalau kita yang dipengaruhi kan gitu. Hadir di majelis ilmunya enggak pernah, gaulnya dengan yang belum solih, misalkan udah. Jadi hijrahnya hanya sebatas tampilan. Yang berikutnya, kuatkan taqarrub ilallah. Ini yang paling penting nih. Orang hijrah itu aktivitas taqarrub ilallahnya kepada Allahnya itu semakin meningkat. Kalau yang dulu kalau dulu meninggalkan yang wajib dia itu gelisah, sekarang tidak melaksanakan sunnah itu gelisah. Kan itu ya? Harusnya kan? Karena padahal yang wajib kan sesuatu yang wajib. Maka ketika kita meninggalkan yang wajib, ya memang wajar ada muncul rasa gelisah itu. Tapi yang luar biasa itu ketika tidak melaksanakan yang sunnah. Atau ketika kita meninggalkan yang sunnah itu gelisah. Karena satu hari ini ente duha misalkan. Atau tadi malam enggak tahajud misalkan. Gelisah gitu tuh, apa biasa baik. Atau tidak qobliyah, salat rawatib, qobliyah ba'diyahnya. Jadi yang membuat kita bisa istiqomah dalam hijrah itu tadi menguatkan, meningkatkan taqarrub kepada Allah. Bukan perkara yang wajibnya saja yang ditingkatkan, tapi perkara yang sunnahnya juga. Kalau yang wajibnya sudah mulai dulu belum meninggalkan sholat, sekarang sudah rajin 5 waktu. Kemudian tingkatkan lagi, sudah melaksanakan 5 waktu, tepat waktu. Tingkatkan lagi kalau sudah tepat waktu, di awal waktu. Tingkatkan lagi sebelum datang waktu, kan itu. Dipersiapkan, jadi ditingkatkan terus. Ditingkatkan lagi, dulu di rumah sendirian, sekarang di masjid berjamaah. Itu ditingkatkan taqarrubnya itu. Dulu ketika yang wajib dilaksanakan, sekarang mulai belajar yang sunnah. Jadi ketika meninggalkan yang wajib gelisah, itu wajar. Tapi ketika yang sedang meningkatkan taqarrub kepada Allah itu, ketika dia ketinggalan yang sunnah itu mulai gelisah. Yo, bangun misalkan subuh jam 4 pas adzan.
gelisah salat malam ieu henteu tahajud misalkan. Pernah nggak punya perasaan kayak gitu? Pernah. Astagfirullahaladzim. Pernah. Cuman ketinggalan jadwal bola. Ketinggalan jadwal bola gelisah. Terus kemudian munculkan rasa iri kepada orang. Ada iri yang kemudian diperbolehkan kan ketika ada orang yang kemudian dari sisi amal solihnya itu bagus, itu harusnya malu kan itu. Orang lain bisa mendawamkan perkara-perkara yang sunnah, misalkan saumnya rajin, duhanya rajin, tahajudnya suka, tilawah Qur'annya juga iya, saum sunnahnya juga dijalankan. Kok orang lain bisa, kenapa saya enggak kan itu? Ulah keun batur mah penting mau orang misalnya gitu. Jadi memulai untuk menguatkan dan meningkatkan taqarrub kepada Allah, bukan hanya perkara yang wajib-wajibnya saja, tapi kemudian perkara-perkara yang sunnah. Dia kemudian mulai gelisah kalau tidak dilaksanakan. Cinta kepada yang wajib, sayang kepada yang sunnah. Dan kemudian meninggalkan perkara yang makruh, benci terhadap perkara yang haram. Yang terakhir, yang keenam, senantiasa selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menguatkan, mengistiqomahkan kita untuk tetap ada dalam jalan hijrah. Karena tentu yang maha membolak-balikan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon agar akhir hayat hidup kita tetap ada pada trek istiqomah dalam hijrah. Karena sekali lagi istiqomah itu dilihat di akhir, bukan di awal, bukan di pertengahan. Istiqomah itu justru dilihat dari akhir hayat hidup manusia. Maka kita bermohon kepada Allah agar senantiasa akhir hayat hidup kita tetap ada dalam posisi hijrah, dalam kebaikan di jalan Islam. Karena kalau anak-anak di masjid itu ketika menjelang maghrib suka ada salawatannya itu kan, misalkan ya Allah biha, misalkan ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah kan itu. Kita berdoa agar kemudian husnul khatimah dan istiqomah di jalan hijrah kebaikan, ditetapkan dalam hidayah. Nah, 6 perkara ini yang harus kita lakukan dirunut agar kita tetap istiqomah. Sempurnakan iman, luruskan niat, kemudian hadir senantiasa di majelis ilmu, bergaul dengan orang salih, kuatkan dan tingkatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bermohon agar Allah menetapkan diri kita senantiasa ada dalam istiqomah dalam hijrah. Ada sebuah kisah dalam ayat ini yang terakhir. Ada sebuah kisah dalam ayat surah An-Nisa. Ini asbabun nuzulnya yang ada nih. Ayat ini dijelaskan asbabun nuzulnya oleh, kalau nggak salah saya dengar dari Ustadz Adi Hidayat itu. Ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 100 ini. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi ayat ini beliau itu menjelaskan ada orang yang kemudian dia ini ahli maksiat, bahkan maksiatnya sudah sangat luar biasa maksiat. Kalau antum sudah pernah mendengarkannya pasti tahu. Dia sudah pernah membunuh orang sampai dia membunuh yang ke-100 kalinya itu. Antum pernah bunuh orang 100 orang? Ini ada orang yang kemudian membunuh 100 orang. Tapi kemudian orang ini taubat, ingin berubah, ingin hijrah. Datanglah ke seorang syekh, kemudian syekh ini menyarankan agar datang agar
mendatangi seorang syekh yang akan membimbing dia untuk hijrah. Belum sampai kemudian dia ke tempat yang dituju, di tengah perjalanan orang ini meninggal dunia dengan membawa niat ingin berubah. Belum sampai ke tempatnya, tapi di tengah perjalanan summa yudrikul maut. Nah itu, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju. Nah itu, tapi Allah sudah mencatatnya, Allah sudah mengampuni dosa-dosa orang ini. Jadi belum datang, belum sampai ke tujuan saja, hanya sebatas niat untuk berubah saja sudah sangat luar biasa. Apalagi kemudian kesempatan itu Allah berikan secara nyata dengan amal-amal yang kita lakukan. Ada niat yang tinggi, yang besar untuk hijrah, alhamdulillah, itu dorongan. Itu bentuk kasih sayang yang datang dari Allah, bahwa Allah menginginkan kita untuk berubah, untuk hijrah. Maka langkah berikutnya adalah apa? Aplikasikan, segera ambil kesempatan itu, karena tidak semua diberikan kesempatan itu. Jika hati kita terdorong untuk berubah menjadi baik, maka aplikasi segera ambil kesempatan itu. Karena hanya sebatas niat untuk ingin berubah saja, kemudian kematian keburu menghampiri sebelum dia mengaplikasikan untuk hijrahnya itu dengan perbuatannya, sudah dicatat Allah sebagai ampunan dosa bagi dirinya. Apalagi kemudian kita diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan keinginan kita untuk berubah. Pasti jauh lebih besar kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita hari ini. Maka nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah khawatir untuk tetap ada dalam jalan hijrah yang istiqomah ini. Dan hijrahnya hijrah yang sempurna, bukan yang dipilah-pilah tadi. Maksiat iya, tapi amal saleh juga iya, bukan yang gitu. Mabar iya, main game iya, ngajina tara misalkan ya mah. Ngomongin hijrah, speaknya bagus, tulisannya bagus, storynya bagus, hanya penampilan yang ingin dipuji bahwa kita sedang hijrah. Bukan yang seperti itu. Tapi niat diaplikasikan dengan amal perbuatan, dengan cara 6 yang tadi. Sempurnakan kokoh iman, kayak itu tadi, luruskan niat, hadir di majelis ilmu, gaul dengan orang yang solih, tingkatkan taqarrub kepada Allah, dan yang terakhir bermohon kepada Allah agar ditetapkan dalam jalan hijrah ini. Jadi ditunjukkan, bukannya keinginan saya, tunjukkan dong itu harusnya. dan ketika kita melakukan ini pasti akan ada ujian yang menghampiri. Sahabat itu diuji, ya kan? Diuji kan? Hijrah ketika para sahabat Rasul dan sahabat itu ketika hijrah kan begitu besar ujiannya, baik pra maupun setelahnya kan. Pra hijrah itu kan ujiannya luar biasa. Bahkan manusia paling mulia Muhammad SAW itu dapat ujian, apalagi kita. Sekali lagi, ketika kita dulu mungkin ahli maksiat, ahli dosa, tapi kita sedang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, hijrah, pasti akan mendapati yang namanya ujian. Manusia yang paling mulia saja mendapati ujian, apalagi kita. Sahabat-sahabat yang dijamin surga saja dapat ujian, apalagi kita. Nah, sudah barang pasti tentu hijrah pasti berbanding lurus dengan yang namanya ujian. Dan ujian di setiap hijrah setiap orang itu akan beraneka ragam, bermacam-macam sesuai dengan taraf kemampuannya. Dan itulah cara Allah untuk mengupgrade dirinya, mengupgrade orang tersebut untuk meningkatkan meningkatkan posisinya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian, lulus atau tidak. Itu ya. Maka kita bersyukur hari ini ada pada kondisi sampai sekarang. Ada pada kondisi di mana kita sudah pada taraf hijrah, kemudian kita berdoa agar tetap istiqomah kan di jalan Allah. Tapi yang harus dilakukan adalah tadi, lakukan langkah-langkahnya. Bukan sebatas keinginan saja, tapi harus dilakukan dengan langkah-langkahnya yang bisa membuat yang bisa membuat hijrah kita ini bisa istiqomah sungguh-sungguh. Maka kita tidak boleh mau menjadi manusia yang
setengah hijrah. Apalagi ketika berislam. Karena sudah diperintahkan Allah kita harus berhijrah memilih Islam itu secara sempurna, enggak boleh setengah-setengah. Di sisi yang lain kita mengimani, tapi di sisi lain kita mengingkari isi Al-Quran. Di sisi lain kita mengimani melaksanakan isi Al-Quran, tapi di sisi lain kita meninggalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, terutama dalam larangan-larangannya. Gitu. Nah, agar kita bertahap sampai kepada keinginan sempurna menjalankan Islam, maka tahapan-tahapan langkah-langkah menuju ke sana itu harus kita lalui. Tidak bisa langsung memang, tapi tahapannya bisa kita lakukan dengan cara yang tadi, yang 6 cara tadi. Kalaupun di dalam perjalanan kita belum sempurna mengamalkan Islam secara sempurna, tadi di ayat yang tadi Allah sudah mencatatnya sebagai ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 100 tadi. Maka beruntung kita ada pada kondisi ini. Maka rugi ada orang yang kemudian sudah ada dalam sebuah jamaah yang bisa membuat dia tetap istiqomah dalam hijrah, tapi dia malah meninggalkan jamaah atau komunitas itu. Nah itu sebelum diakhiri ada yang didiskusikan dulu, silakan. Jadi hijrah bukan sekedar ganti tampilan, ingat tuh. Hijrah itu bukan sekedar ganti tampilan. Tampilan butuh, iya butuh, memang penting. Tampilan itu yang dulunya urakan, sekarang lebih rapi dong itu. Pakai koko, pakai kurta, pakai peci, itu pakai sarung itu boleh. Tapi bukan sebatas tampilan saja. Ada janggutnya boleh, tapi bukan sebatas tampilan saja. Tapi justru harus berusaha lebih baik lagi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Itu yang paling berat dalam hijrah, itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dan meninggalkan perkara yang kebiasaan-kebiasaan buruk, itu yang paling sulit biasanya. Maka sekali lagi hati-hati kalau kita ini pada posisi sedang hijrah, perhatikan ucapan lisan kita, perhatikan perbuatan kita, sikap kita itu ya. Itu harus hati-hati, penampilan kita harus hati-hati. Agar orang yang mengindra ya, melihat kita menjadi empati. Oh benar, bukan antipati, bukan empati. Oh iya, hijrah sudah berubah. Tapi jangan sampai yuk suka ngaji ngomongnya hijrah, tapi ucapannya enggak terjaga, segala disebutan. Ya asal terpantas itu maksudnya, ngebag lah gitu loh maksudnya. Enggak pantas. Mulai ditata ucapannya, ditata sikapnya. Karena bukan hanya tampilan yang hijrah itu, tapi lebih dari itu. Orang tua masih ngelawan, susah diatur, susah diminta tolong, katanya hijrah, itu. Bukannya itu gitu, hijrah itu. Itu ya. Ke istri juga sama, ke anak juga sama. Harus menampilkan sikap, lisan, perbuatan, sikap sebagaimana yang orang yang sedang hijrah itu. Ke orang tua, ke anak, ke istri, ke tetangga, ke teman itu. Tunjukkan itu. Jangan disamakan ucapan, lisan, perbuatan kita dengan sebelum kita hijrah. Bahwa dulu ucapan kita itu amburadul itu misalkan. Hah? Amburadul, gak bisa tertata, ucapannya itu tidak bisa terjaga. Sekarang sedang hijrah, ditata lebih baik. Agar nanti orang yang melihat kita, oh betul,
Empati apa? Tergugah, apa namanya? Tertarik. Ulah kan dia, wah, yuk ngaji yuk. Wah tuh itu kan sedang ngaji hijrah tuh ngomong lagi tuh baik misalkan. Di utapakna ngaji teh gitu. Antum harus ingat kisah sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu sebuah tempat Al-Ghifar yang kemudian terkenal kabilah Al-Ghifar itu nama kabilah ya, Al-Ghifari misalkan Akbar Al-Cikawungi misalkan, berarti Cikawung misalkan. Cilacapi atau Holis Alanggeni misalkan. Nah, Al itu kan nama tempatnya. Nama tempatnya Al-Ghifari juga ada tempat lainnya. Jadi sebuah kabilah yang terkenal di Arab itu. Kabilah apa? Ahli perampok, tukang begal. Al-Ghifari itu. Perampok, tukang begal, orangnya keras orang-orangnya. Itu Al-Ghifari itu. Keras dari sikapnya, keras dari ucapannya. Oh, coba perampok ke begal, kok mau? Nggak ada yang namanya perampok ke begal teh. Sini ambil, punten ambil, nggak ada gitu. Mohon maaf ya, mau diambil ini, enggak begal itu. Dari fisiknya sudah sangat kekar, penampilannya sudah sangat menyeramkan, ucapannya kasar, wah segala macam. Itu Al-Ghifari. Perampok, begal, terkenal jajaran Arab itu. Tapi ada sosok namanya Abu Dzar Al-Ghifari namanya. Ketika mengenal Islam, dia hijrah, berubah semuanya. Berubah semuanya. Bahkan menjadi salah satu yang dijamin masuk surga. Antum coba di Google, coba baca kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Luar biasa itu. Sampai menjelang wafatnya, jam kematian sekalipun sampai ke wafatnya. Bahkan begitu ketika misalkan Khalifah Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, kerasnya luar biasa, kasarnya luar biasa kan. Di sikapnya, ucapannya keras dan kasar. Tapi ketika hijrah menerima risalah Islam menjadi lembut, yang selalu menangis. Padahal kerasnya luar biasa Khalifah Umar itu. Nah kita yang sudah disentuh oleh Islam, sedang belajar dalam aktivitas hijrah hari ini, semestinya juga berubah kan itu. Ya kan? Semestinya berubah. Karena kan saya pernah sampaikan, Islam itu karakternya berubah. Islam itu karakternya berubah. Nah kita kan disentuh oleh Islam, maka kita yang harus berubah. Kalau tidak berubah-berubah, bukan Islamnya yang salah, berarti kitanya yang salah, yang ngebug. Maka koreksi apa yang ada, apa yang salah pada diri kita. Selama ini kita ikut kajian, mengikrarkan diri untuk hijrah, tapi kenapa seolah-olah nggak ada perubahan sedikit pun? Maka koreksi, mumpung ada masih kesempatan. Apa yang harus kita koreksi? 6 tadi. Kuakohkan, sempurnakan iman, kan itu tadi. Luruskan lagi niatnya. Bisa jadi karena ngebugnya kita itu karena tadi niatnya nggak lurus gitu. Salah satunya. Terus saya selalu hadir di majelis ilmu, bergaul dengan orang solih, kayak itu. Tingkatkan takarubnya. Bisa jadi takarubnya yang kurang. Gitu. Dan yang kelima, mohon kepada Allah dalam setiap doa-doa kita agar tetap diistiqomahkan. Maka kita harus berupaya untuk menjadi manusia yang sempurna dalam hijrah, bukan manusia yang setengah hijrah. Kalau diambil misalnya dari sholat itu kan inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar kan itu. Ya, sungguh salat itu akan mencegah seorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita kan salat. Selesai salat tercegah enggak dari kegiatan aktivitas keji dan mungkar nah itu. Itu dari salat. Dari puasa ayatnya apa? Ayat puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudahkah kita berpuasa menjadi orang yang bertakwa? Sudahkah kita sholat terhindar dari kegiatan keji dan mungkar? Nah itu harus sinkronkan agar kita setengah-setengah sholat tapi maksiat, puasa tapi maksiat. Itu ya. Jadi STMJ-nya sholat terus maksiat jalan, enggak ada yang seperti itu. Dan barang tentu kita ini adalah manusia biasa. Kita harus paham bahwa kita ini adalah manusia biasa yang pasti punya salah, pernah khilaf dan dosa. Tapi kita juga bukan iblis, bukan syaitan yang salah terus gitu. Harus ingat itu. Kita ini memiliki potensi berbuat salah, pun memiliki potensi untuk bertobat kepada Allah SWT. Bukan setan, bukan iblis. Udah tahu salah, tapi dia tidak mau bertobat. Kita ini sebagaimana Nabi Adam alaihissalam berbuat salah, mengakui, kemudian bertobat kan gitu. Nah poinnya itu di sana. Poinnya kalau kita seorang muslim maka berislamlah secara sempurna. Jangan setengah-setengah. Walaupun memang tidak bisa langsung, maka lakukan tahapan-tahapannya, diaplikasikan dalam amal. Tahapan itu yang paling penting itu melakukan aplikasi dalam tahapan-tahapannya. Kalaupun di tengah perjalanan tahapan yang kita lakukan menuju kesempurnanya kita berislam, kemudian qadarullah Allah mewafatkan kita di tengah perjalanan, maka insya Allah tadi Allah sudah mencatatnya sebagai amal solih dan akan mengampuni apa yang telah kita lakukan kan. An-Nisa ayat 100. Nah, berarti poinnya adalah lakukan tahapan-tahapannya. Melakukan tahapan-tahapan itulah yang disebut sebagai dengan amal-amal yang kita lakukan. Action, nah itu maksudnya. Action kan itu, lakukan, jalankan. Itu ya. Ada yang tanyakan? Jadi jangan betah dalam kemaksiatan. Kakak tiga. Jadi jangan betah dalam kemaksiatan. Yang namanya maksiat itu kan gelap, zulumat, kegelapan. Dan kita nggak boleh betah untuk berdiam diri dalam kezaliman, kegelapan tadi. Lakukan action untuk berubah, hijrah. Kalau bahasa puitisnya itu kita lupa lagi. Bahasa puitisnya itu kita bisa seperti bulan. Tahu bulan? Kita bisa seperti bulan yang memiliki sisi gelap kan itu ya? Ya kan? Benar nggak? Bulan ada sisi gelapnya. Tapi kita memiliki pilihan. Apakah memilih untuk menjadi purnama itu, atau berdiam di dalam kegelapan itu. Jadi kita sebagai manusia itu bisa menjadi seperti bulan yang mempunyai sisi gelapnya. Tapi meskipun ada sisi gelapnya kita memiliki pilihan. Apakah menjadi yang purnama, yang sempurna itu, atau tetap berdiam di dalam kegelapan itu. Tulis status kira.
Antum sekarang sedang hijrah kan? Antum yang sedang hijrah hari ini punya masalah atau enggak punya masalah? Punya masalah. Dan masa itu adalah ujian. Tapi beda masalah kita sebelum hijrah dengan masalah kita sudah hijrah. Beda itu rasanya. Ya orang hijrah itu bukan berarti tidak punya masalah. Pasti ada. Tapi ketika masa itu hadir datang, ketika kita sedang dalam proses hijrah itu terasa ringan. Beda ketika dulu sebelum kita hijrah, berat masalah kecil saja merasa jadi berat. Nah, itulah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang sedang hijrah. Dilapangkan, ditenangkan hatinya meskipun ditimpa dengan masalah. Ya kan? Padahal mungkin masalahnya sama. Bisa saja masih sama masalahnya sebelum dia hijrah dan setelah dia hijrah. Mengapa dulu sebelum dia hijrah merasakan masalah itu begitu berat dan besar, tapi setelah hijrah terasa ringan? Itulah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sedang berhijrah. Dilapangkan hatinya. Jadi kalau punya masalah, jangan menjauh dari namanya kebaikan. Poinnya itu di sana. Afwan Tad, gak bisa ikut kajian. Afwan Tad, gak bisa ikut kajian. Ada masalah, ada segala. Masalahnya kajiannya eta. Nah itu ya. Nah insya Allah nanti di bulan ke-2, nanti bulan depan Februari, had kedua kita berjumpa lagi. Tentu pasti akan mengangkat tema Valentine Day. Coba lihat, coba gak di tanggal, dilihatin had kedua tanggal berapa? Itu di kalender. Dua belas ya? Pas banget tanggal 12. Karena Valentine kita tanggal 14 kan? Nah, kita kajiannya tanggal 12 Februari. Pas banget. Nanti kita akan khusus membahas terkait dengan khusus terkait dengan propaganda Valentine Days dalam hal merusak generasi muda Islam. Karena itu menjadi ritual yang wajib yang harus dirayakan oleh anak muda hari ini, terutama generasi muslim. Nah, maka kita memiliki kewajiban itu apa? Mengingatkan bahwa Valentine Day ini perkara yang batil, perkara yang haram, rusak, musibah besar. Karena di sana terjadi kerusakan, kemaksiatan, keharaman, maka akan melahirkan kerusakan. Maka itu nanti kita sampaikan. Khusus Valentine Day. Nah itu saja. Sudah jam 11 lewat 01 ya. Gak ditanyakan? Sudah ya, cukup ya? Terima kasih atas waktu dan hadirnya. Insya Allah sekali lagi kita berjumpa lagi di kajian kita di bulan depan. Mudah-mudahan antum yang ada di sini bisa diistiqomahkan, bisa hadir kembali, dan kemudian bisa mengajak teman-teman yang lain. Teman-teman kita yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini bisa hadir dan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Dan kita semua sama-sama sekali lagi berupaya untuk senantiasa menjadi lebih baik tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal solih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk menambah amal solih dalam rangka bekal nanti kita di akhirat menghadapi hisab dan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur yang panjang,
dan istiqomah di jalan kebaikan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.